Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fai Evan Nuri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Nah, teman-teman, sudah ada yang tahu belum? Saya ingin meresesi buku apa yang berjudul apa? Nah, ayo, ada yang tahu belum? Ya, saya di sini akan meresesi buku yang berjudul tentang self briefing. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum tentang buku self briefing ini? Dan penulisnya siapa? Nah, kalau belum tahu, saya kasih tahu. Jadi buku self briefing ini ditulis oleh Reinald Kasali dan diterbitkan oleh anggota IKAPI pada tahun 2014. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Kayak kita tuh mau jadi pemimpin atau hanya pengikut. Nah, jadi di buku ini tuh lengkap bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengatur biar diri kita tuh gak ke jalan yang salah dan gak selalu ngikut orang terus. Nah, untuk penjelasan selengkapnya nanti akan saya jelaskan secara rinci di video berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibahas di dalam buku ini. Jadi, teman-teman, buku ini membahas mental passenger menjadi good driver. Nah, teman-teman tahu nggak nih kenapa orang passenger perlu berubah menjadi good driver? Lalu, bagaimana langkah-langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengubah orang yang bermental passenger menjadi good driver? Dan apa aja sih karakter yang harus dimiliki untuk menjadi seorang good driver? Dan latihan apa saja yang harus dilakukan menjadi seorang good driver? Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus mengubah diri kita yang awalnya seorang passenger kita ubah menjadi good driver? Karena kita hidup itu tidak selalu mengikuti orang lain. Pasti kita itu memiliki hidup kita sendiri. Nah, hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang kita pimpin sendiri. Jadi kita itu tidak harus mengikuti orang lain atau istilahnya tuh kayak kita tuh gak selalu menjadi buntut dari orang lain gitu. Kita tuh harus menjadi kepala dalam kehidupan kita di kehidupan yang nyata ini. Nah, lalu apa saja sih itu tahapan awal untuk mengubah yang awalnya mental passenger menjadi mental good driver? Nah, tahapan awalnya itu yang pertama adalah hilangkan ketergantungan dengan orang lain. Nah, hilangkan ketergantungan dengan orang lain ini tuh seperti kayak kita tuh harus memiliki keputusan tersendiri gitu. Jangan selalu mengikuti apa perkataan teman atau mungkin kayak ajakan. Kita tuh kayak harus memiliki pendirian tersendiri. Lalu yang kedua itu belajar hal-hal baru. Nah, di yang kedua ini tuh kita tuh sebagai kayak tambahan ilmu baru saja, kayak biar kita itu nggak gampang dibohongi orang. Nah, biasanya kan kalau zaman sekarang tuh kalau suka ketinggalan tren atau kayak hal-hal yang baru pasti kayak sering dibohongin, apalagi kadang sama temen gitu kan, suka disesat-sesatin gitu kan, kayak padahal ini tuh artinya tuh aneh gitu, tapi pas kita lakuin kita sendiri yang kena batu diomelin orang lain. Nah, lalu yang ketiga itu keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman ini
Yang dimaksud dari zona nyaman ini tuh kayak kita tuh gak di area lingkup kehidupan atau skill kita gitu. Kita tuh kayak harus nambah skill, nambah pengalaman. Gak apa-apa, emang kayak awalnya tuh pasti kita tuh kayak banyak yang salah pasti. Yang kedua tuh kayak kurang ngerti biasanya tuh. Nah, tiga tuh kayak mungkin yang sering saya alami tuh kayak susah gitu, kayak susah untuk membiasakan itu di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, saya mendapat kata-kata nih. Ya, kata-katanya itu adalah sembuhkan luka lama Anda agar bisa bertransformasi dari bad passenger menjadi good driver. Nah, para pemimpin perubahan pada tahap awal rentan mendapatkan penolakan dari para bawahan yang memiliki mental bad passenger. Lebih buruk lagi, para passenger tersebut cenderung mudah berubah menjadi seorang bad driver. Ini terjadi karena mereka sedang sakit akibat luka masa lalu yang disebabkan orang-orang yang ada di lingkungan. Contohnya di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, atau lingkungan pertemanan, atau di lingkungan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang yang tersakiti ini jika tidak disembuhkan dengan pelopor perubahan ke arahan negatif atau bad driver, mereka akan mencari pelampiasan atas rasa sakit dan kekecewaannya yang pernah mereka rasakan. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang bermental ini perlu diterapi dahulu untuk menyembuhkan luka lama yang selama ini senantiasa membelenggu di pikiran mereka. Nah, tujuan terapi ini adalah mengubah mental bad passenger yang ada di dalam diri mereka menjadi good passenger, dan baru kemudian dapat diubah menjadi good driver. Nah, teman-teman, kesimpulan dari buku self driving ini adalah mengarahkan kita agar berubah yang awalnya menjadi passenger menjadi driver, dan mengubah diri kita yang awalnya bad passenger menjadi good driver agar orang-orang yang kita pimpin tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan isi buku ini membahas apa saja. Dan saya harap dari teman-teman menjadi good passenger, lalu menjadi good driver. Sekian dari saya. Ada sedikit kata-kata motivasi nih. Dulu sebagai penumpang di perjalanan, kini menjadi pengemudi yang berani. Kepemimpinan adalah perubahan diri yang berani. Mengambil alihan menjadi driver bukanlah hal mudah. Tetapi tantangan akan kujawab. Menjadi pemimpin yang sejati membawa perubahan untuk kemanusiaan yang sejahtera. Teruslah bergerak maju tanpa mundur, menjadi pemimpin yang bijak dan berwibawa, membawa orang lain menuju kesuksesan dan memperoleh prestasi yang gemilang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.